Kok loadingnya lambat ya, Man? Ya pokoknya di sini ginilah gambarnya. Ini lambat sekali gambarnya. Ini lautan, ikannya banyak, makanannya dikit. Jadi di sini ikannya banyak, makanannya sedikit. Maka ketika di lautan ini yang ikannya makanannya sedikit ini, ikannya banyak. Yang terjadi kira-kira apa? Rebutan makanannya. Maka yang Anda harus lakukan adalah cari laut lain yang ikannya cuma Anda aja. Logikanya, kalau Anda ada di laut itu dan ikannya cuma Anda satu-satunya, maka Anda bisa makan sekenyang-kenyangnya. Paham nggak ceritanya? Jadi, kalau misalkan Anda mau menjadi orang yang berbeda, strategi utama yang harus dilakukan adalah buat diferensiasi, cari perbedaannya. Apa yang membuat Anda berbeda dengan orang lain dan kemudian orang lain berpikir Anda layak untuk diminta berbicara. Nah, yang kedua, selain membuat strategi agar MKS dalam hari ini Himpunan Mahasiswa Keuangan Syariah ini menjadi berbeda, cara yang kedua adalah membangun jaringan. Jadi harus banyak kenalan. Kalau Pak Rahman hanya mencari dukungan sebatas dari dari dosen, dari sesama mahasiswa, ya paling dipilih sama orang itu lagi. Maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara membuat jaringan. Kenal sama si A, kenal sama si B, terus buat kenalan yang banyak. Nah, kenalan yang banyak ini, milenial, akan membuat kita ketemu dengan orang yang mungkin membutuhkan jasa kita. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kenalan sebanyak-banyaknya orang. Teman, kawan, 1000 itu kurang. Musuh satu aja udah bikin pusing. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya kesempatan itu datang dari teman yang mana. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya buat diferensiasi. Oke, nah kita pada hari ini akan bicara versi yang lain dari informasi. Versi lain dari informasi ini kita ambil dalam konsep arbitrase. Nah, kita bahas satu persatu apa itu arbitrase dan apa tujuannya. Pertama, Sinta. Yang Sinta ketahui arbitrase itu apa? Itu Pak, kayak mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian. Terus kan misalkan kalau si A jualnya 100, maksudnya $15 kayak gitu. Terus si B dia mau beli yang seharga $17. Jadi kayak kita bisa beli di yang A tadi, terus kita jual lagi ke yang B seharga. Nah, oke. Jadi sederhananya betul kata Sinta itu. Arbitrase itu simpel sekali sebetulnya penjelasannya. Penjelasannya adalah ada perbedaan harga dan atas perbedaan harga di pasar itu kita mengambil keuntungan. Caranya membeli dari harga yang murah, jual pada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa orang itu mau beli dengan harga lebih tinggi? Orang mau membeli dengan harga yang tinggi itu biasanya karena dua hal. Pertama, karena tidak tahu, karena kurang informasi. Jadi, dia tidak tahu informasi berapa harga pasar sekarang. Ini menunjukkan pada kita bahwa penting sekali untuk mengetahui atau memiliki informasi. Jadi, perang sekarang adalah pemilik informasi. Jadi pemenang perang adalah mereka yang memiliki informasi. Siapa yang memiliki informasi? Yang kawannya banyak. Jadi makin banyak Anda berkawan, makin mudah Anda memenangkan pertempuran harga. Nah, selama Anda hanya berkawan dengan orang yang itu aja, atau Rahman tuh gaulnya cuma di MKS aja, atau paling tinggi levelnya di PB aja, ini nggak akan dapat uang banyak. Kalau pengen dapat uang banyak, harus dapat keuntungan banyak. Keuntungan banyak didapat karena informasi yang dimiliki banyak. Informasi yang dimiliki banyak karena kawannya banyak. Jadi, hindari kekurangan informasi dengan cara menambah jaringan sebanyak-banyaknya.
Jangan berkutat bersaing memperebutkan ikan kecil, makanan kecil di kolam yang kecil. Cari samudra lain, cari tempat lain yang akan bisa menerima kita, membuat kita berkarya lebih banyak, makan lebih banyak. Bukan artinya hidup untuk makan doang, enggak juga. Tetapi sifat dari ilmu manajemen itu sederhana, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, arbitrase itu adalah satu teknik di mana kita berusaha mendapatkan informasi agar mendapatkan keuntungan yang paling besar. Caranya kumpulkan harga, kumpulkan data tentang harga di semua tempat, apa yang terjadi, dan kemudian kita membeli dengan harga yang murah, menjual dengan harga yang tinggi. Nah, kita perhatikan pada kasus yang Sinta tadi katakan. Kasus yang tadi Sinta katakan itu tidak bisa berlangsung lama. Jadi logikanya, kalau misalkan Sinta bisa beli dari A dengan harga murah dan menjual pada B dengan selisih harga, lama-lama si B akan tahu harga itu. Betul ya? Jadi lama-lama orang pada peristiwa arbitrase ini akan tahu berapa harga pasar sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mengambil keuntungan dari arbitrase, itu sifatnya jangka pendek. Nggak bisa jangka panjang. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang. Apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa kita ketahui dengan cepat. Jadi, sifat dari arbitrase yang kedua adalah pada jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, maka arbitrase kalau begitu memiliki beberapa syarat. Pertama, syaratnya tadi dia dilakukan karena ada penjual dan pembeli. Jadi, kita melakukan tindakan arbitrase karena kita tahu persis harus beli di mana dan jual ke siapa. Kedua, dia bisa dilakukan karena jangka waktunya, dia hanya bisa dilakukan pada jangka waktu yang pendek. Artinya, tindakan arbitrase itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena orang lama-lama akan tahu harga itu. Nah, bicara soal harga berarti syarat ketiga dari arbitrase adalah harganya kita tahu. Jadi, kita rangkum berarti arbitrase, syaratnya pertama jelas penjual dan pembeli, kedua waktunya pada rentang waktu yang pendek, ketiga ada kejelasan harga. Artinya, kita tidak akan bisa melakukan arbitrase kalau kita tidak punya ketiga data ini. Data penjual pembeli, data waktu, dan data harga. Cerita yang tadi digambarkan oleh teman kita itu adalah oleh Sinta itu tadi adalah arbitrase lokal namanya. Arbitrase lokal itu adalah proses pengambilan keuntungan hanya sebatas dua orang yang melakukan transaksi. Jadi hakikatnya yang komoditas yang dibicarakan itu satu. Pada yang Sinta tadi katakan misalkan satu hal. Kalau misalkan kita dolar, ya hanya dolar saja yang dibicarakan. Nah, ada arbitrase yang kedua namanya triangular arbitrase. Triangular arbitrase gambarannya bagaimana sih? Gambarannya begini. Kalau kita perhatikan, misalkan kita ingin membeli, ini lambat sekali ya. Bentar. Jaringan di saya lambat sekali. Ya. Dan saya matikan dulu jaringan yang lain. Untuk hemat, saya matikan TV dulu ya. Mohon maaf ya, karena di sini yang sekolah itu 4 orang anak, 1 orang bapak.
dan TV. Ya, jadi saya harus matikan berapa dulu. Oke, jadi bayangkan kalau misalkan Anda mau membeli dolar Amerika, kemudian Anda perhatikan, misalkan ternyata, atau gini, coba gini, semua matikan dulu kameranya. Nah, lumayan memperbesar bandwidth. Oh, masih tetap lambat ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih dengar suara saya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, kita mau beli sejumlah dolar Amerika dengan menggunakan rupiah, terus apakah ada kemungkinan kita bisa membeli dolar dengan lebih untung kalau kita menggunakan mata uang lain yang kita punya? Jadi misalkan kita mau beli US dollar, kita punya rupiah, kita punya ringgit Malaysia. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin mendapatkan harga dolar yang lebih murah, apakah kita harus membeli langsung? Atau kita membeli dengan ringgit Malaysia? Jika ternyata kalau kita membeli dolar itu lebih murah pakai ringgit Malaysia, maka kita harus membeli pakai ringgit Malaysia. Caranya, kita beli ringgit Malaysia, baru kemudian beli dolar Amerika. Tentu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kita melakukan ini. Artinya, tidak, misalkan ini belinya 15.000, ternyata masih tetap jaringannya lambat sekali. Sorry ya, maaf, ini di saya itu ini slow motion gerakannya semuanya. Nah, ternyata kalau misalkan kita beli rupiah beli dolar 15.000, sementara di lain sisi kita bisa membeli ringgit Malaysia, itu kan sekarang 3.750. Maka dengan cara kita membeli dulu ringgit Malaysia, apakah kita bisa membeli dolar misalkan ada di harga 14.000? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi tentu kita makna 14.000 ini adalah 14.000 kalau ringgit Malaysianya dikonversi ke rupiah. Jadi kalau misalnya ini kira-kira mungkin terjadi, maka kita harus melakukan transaksi yang ini. Bagaimana caranya? Kita membeli dolar semurah-murahnya dengan cara menggunakan jenis mata uang lain yang memberikan keuntungan yang lebih murah. Sekarang berikutnya, arbitrase suku bunga itu seperti apa? Sederhananya begini, kalau misalkan Anda melakukan transaksi pinjaman, ya Allah, ya Robi, ini lambat sekali. Sebentar ya. Kayaknya efek pengaruh komputer juga, Pak. Bukan dari jaringannya kan? Bukan, ini di rumah saya lagi pada Zoom semua. Nih, sekarang agak lebih cepat. Soalnya yang anak yang nomor berapa lagi nonton film Korea. Oke, kita teruskan. Makanya jangan banyak nonton film Korea ya. Nah, kalau misalkan gini deh ceritanya, kita ganti ceritanya. Ayo coba nyalain kamera semua. Nah,
biar kelihatan mukanya masing-masing. Gilman, oke sekarang Gilman. Gilman sekarang jalan-jalan misalkan ke Bank Pembangunan Daerah Jogja. Terus bunga pinjaman di sana itu 11% per tahun. Kemudian Gilman jalan-jalan lagi ke BCA. Bunga tabungannya itu 12% setahun. Kira-kira Gilman, apa yang akan Gilman lakukan? Mungkin saya akan nabung di bank BCA-nya, Pak. Terus uangnya dari? Uangnya pinjam di bank Jabar. Nah, jadi pada kasus arbitrase yang ini adalah ketika ada perbedaan suku bunga, maka kita akan mengambil pinjaman dari bunga yang lebih rendah untuk kemudian ditabung di tempat yang akan memberikan tabungan yang lebih tinggi. Proses ini tentu saja dibatasi oleh banyak hal. Jadi tidak serta-merta itu bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang kita harus pertimbangkan ketika kita menimbang-nimbang apakah itu janggutnya jangan dicabut aja, Man. Itu kalau janggut itu kayak gini, Man. Ini janggut. Kalau itu tumbuhnya malu-malu kamu, Man. Kalau janggut tumbuhnya malu-malu, itu nggak boleh ini. Jahitan, Mbak. Oh, bukan. Bukan, ini Faturrahman, bukan Gilman. Oh. Ya, Faturrahman kan dari tadi pegang-pegang janggut. Itu bukan janggut itu. Itu rambut tumbuh malu-malu. Ah, kalau siapa ini? Ahyar. Kalau Ahyar itu janggut beneran itu. Jadi kalau laki-laki itu berjanggut. Kalau laki-laki nggak berjanggut kayak Fahmi, ini patut dicurigai ini. Kan katanya kalau orang Islam itu harus berjanggut. Nah, ini jaringannya udah lebih bagus sekarang. Baik, ini tanggung tinggal 1 menit lagi. Tetapi Anda akan melihat bahwa apa yang kita ceritakan pada arbitrase lokal segitiga maupun pada udah masuk lagi ya, sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Itu tadi waktunya udah habis. Kita kan 3 sesi ya. Tapi jaringannya sekarang udah lebih cepat. Berarti bener tadi gara-gara film Korea itu. Dan baru berapa orang yang masuknya. Kita lanjutkan sesudah semua orang masuk dulu. Man, kamu lagi ngapain di situ, Man? Jagain laptop? Jagain komputer takut hilang? Bukan, Pak. Ini lagi diminta tolong sama dosen, Pak, buat jadi admin Zoom, Pak. Oh, sekarang lagi ada kuliah? Bukan, Pak. Sekarang itu acaranya paper gitu, Pak. Tentang paper FEBI gitu. Bah, kamu terus ini gimana malah kuliah? Ya gak apa-apa, Pak. Nyambi, Pak. Yang ini saya pakai komputer FEBI, Pak. Kalau nggak serius, awas. Saya kasih nilai serius, Pak. Kalau yang nggak serius nilainya E. Atau kalau Faturrahman, F lah, F nilainya. Kasih nilai plus dong, Pak. Kan sambil nyambi, Pak. Membantu kampus, Pak. Kalau kuliah harus serius. Oke, kita teruskan. Jadi, apa yang kita ceritakan tadi itu bentuk penyederhanaan. Tentu kalau misalkan kita melakukan arbitrase itu nggak sesederhana itu harus kita lakukan. Jadi konsep hanya sekedar memperhitungkan uang yang masuk itu juga salah. Jadi arbitrase lokal, segitiga maupun pada bunga itu tidak sesimpel itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini cara ngitung. Kalau cara ngitung sih baca aja di buku saya ya. Caranya gampang. Lihat selisih harga yang timbul gara-gara perbedaan harga jual dan beli. Ini nggak perlu saya bahas lah. Nah, ketika kita memperhitungkan harga jual dan beli, itu maka ketika kita memperhatikan grafik, itu sebetulnya kita sedang memperhitungkan untung sekaligus memperhitungkan rugi. Oke, kita bicara tentang keuntungan dulu, biar kita tidak salah paham. Apa yang dimaksud dengan keuntungan secara umum? Ada yang bisa jawab? Apa sih untung itu?
kondisi bisa dikatakan untung itu kalau bagaimana? Kalau pendapatan lebih tinggi daripada ruginya, Pak. Pendapatan daripada gimana? Bentar, saya masih agak bingung nih. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, Pak. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Oke, Dela, kalau Dela gimana, Del? Sesuatu disebut untung tuh kalau gimana? Ya itu Pak, kalau pendapatannya itu lebih besar daripada beban atau pengeluarannya. Oke, baik. Aziza ini gayanya gaya usaha aja. Oke, Aziza. Jadi Fadil nih kalau nyari calon istri itu yang kayak gini, gayanya ustazah gitu, wajahnya teduh. Kayak gini. Kalau misalkan kita perhatikan definisi untung yang Anda sebutkan itu definisi untung yang sering kita dengar berkali-kali orang mengatakan. Tetapi ada definisi untung yang lain. Bayangkan begini, Halim jual ayam harga 15.000. Kemudian Halim beli dulu ayam itu 10.000. Halim untung apa rugi? Untung Pak, Berapa untungnya? 5.000. Oke. Sekarang ada Afifah. Jadi ada 2 pedagang ayam. Afifah jualnya 17.000. Jadi Afifah jualnya 17.000. Baik Halim maupun Afifah sama-sama beli ayam itu seharga 10.000 dari Aziza misalkan. Jadi Aziza itu bandar ayam. Nah, Aziza jual ke Halim 10.000, Aziza juga jual ke Afifah 10.000. Aziza jangan itu dong, jangan cemberut. Senyum. Nah, gitu. Kalau cemberut saya jadi takut lihatnya. Oke. Jadi Aziza jual ke Halim maupun ke Afifah itu sama-sama 10.000. Halim jual 15.000, Afifah jual 17.000. Pertanyaan saya, Asa Usio, itu namanya beneran gitu Asa Usio? Iya benar Pak, nama lengkap. Oke. Menurut kamu Halim untung apa rugi? Halim rugi Pak. Kenapa? Karena hal seperti itu perbandingannya itu dari industri sejenis. Alvan. Pan, kira-kira Halim untung apa rugi, Pan? Rugi, Pak. Kenapa rugi? Karena harganya masih segitu-gitu aja, Pak. Halim, kamu merasa rugi nggak, Lim? Kamu kan yang dagangnya, dagang ayamnya. Udah dagang Enggak, ayam Pak. rugi nggak tuh? Enggak rugi. Enggak. Kenapa? Karena kata Lutfi tadi, definisi untung itu adalah jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Jadi Halim sekarang untung apa rugi? Masih untung. Masih untung. Sinta, menurut kamu Halim untung apa rugi? Untung, Pak. Ahyar, Kifayatul Ahyar. Untung apa rugi? Rugi. Oke, jelasan gimana untung atau ruginya? Nah, jadi ada opportunity, jadi masih ada opportunity laba sebesar 2.000. Jadi dari sisi bisnis, sebetulnya Halim rugi. Kenapa? Halim masih ada kemungkinan untung sebesar 2.000 lagi. Jadi berbicara soal untung rugi itu sangat tergantung dari apakah keuntungan itu sudah maksimum atau tidak. Jadi kalau Anda bicara untung rugi secara sederhana, untung rugi sederhana itu gampang sekali. Lihatlah apakah pengeluaran itu lebih kecil daripada pendapatan. Nah, tetapi kita harus melihat apakah ada kemungkinan mendapatkan untung yang lebih besar atau tidak. Kemungkinan inilah yang kita bicarakan sebagai kemungkinan untung atau kemungkinan rugi. Jadi kita bicara sebagai kemungkinan untung atau kemungkinan rugi. Kemungkinan untung itu berbanding lurus dengan kemungkinan rugi. Artinya,
Udah, jangan garuk-garuk dulu, kutunya biarin dulu. Oke, kita teruskan. Banyak garuk-garuk. Oke, kita teruskan. Jadi, Afifah ketika kemudian mengambil posisi harga akan menjual 17.000 dan Halim ikut-ikutan mengambil posisi harga 17.000, maka yang terjadi adalah kemungkinan harganya menjadi terlalu mahal di mata konsumennya Halim. Maka jangankan akan mengambil untung yang sisa 2.000, Halim ada kemungkinan bahkan kehilangan untung secara keseluruhan karena tidak ada satupun ayam yang terjual. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara soal kemungkinan untung, maka secara tidak langsung Anda sedang bicara tentang kemungkinan keuntungan rugi. Jadi kalau misalnya Anda ditanya berapa keuntungan kemungkinan kerugiannya, berapa keuntungan kemungkinan keuntungannya, nah yang dibicarakan ketika membicarakan kemungkinan itu adalah selisih maksimum. Jadi berapa sih maksimumnya? Nah itulah, itu kita sedang bicara tentang kemungkinan maksimum untung atau kemungkinan maksimum rugi. Sementara keuntungan yang normalnya adalah yang 15.000 tadi. Nah, ketika kita bertransaksi dengan kondisi seperti itu, maka kita harus memperhatikan hal lain ternyata kalau kita sedang bertransaksi. Hal lain yang pertama itu adalah biaya transaksi. Biaya transaksi itu biasanya kita sebut sebagai biaya ADM. Jadi kalau misalkan kita melakukan perdagangan tertentu, itu ada yang disebut sebagai biaya administrasi. Ya misalkan lah, taruh lah ya, apa namanya, kok malah keluar. Sorry, laptop sayanya ngawur. Ya, lambat lagi. Maaf ya, ini kesalahan bukan ada pada komputer Anda, kesalahan ada pada jaringan. Oke, kita sambil ceritakan teruskan ya. Jadi ketika Anda bertransaksi, maka ada kemungkinan ada biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi itu. Misalkan Anda membeli sejumlah dolar di tempat jual beli valuta tertentu. Tapi ini suara saya terdengar jelas apa putus-putus sih? Jelas, Pak. Bagus, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Sudahlah. Jadi ketika Anda melakukan transaksi, itu mungkin ada sejumlah biaya yang Anda keluarkan. Pertama, biaya yang dikeluarkan itu sangat mungkin itu biaya administrasi. Jadi kalau Anda datang ke tempat orang menjual valuta, itu dia menjual valuta dengan harga tertentu, sangat mungkin mereka itu menjual dengan meminta sejumlah dana sebagai biaya administrasi. Nah, ketika melakukan itu, maka Anda harus menghitung tuh biaya administrasinya berapa. Jadi biaya transaksi itu adalah biaya administrasi yang saya ceritakan tadi. Nah, yang kedua, apakah ada selisih harga jual dan beli? Apakah ada selisih harga jual dan beli? Itu termasuk biaya transaksi. Artinya gini, kan tadi konsep yang ditawarkan oleh Anda tadi itu adalah apakah ketika kita melihat harga ada selisih antara harga jual di satu tempat dengan harga jual di tempat lain. Artinya begini, tadi kan Anda mengatakan, saya lihat di tempat A itu membeli dolar bisa 15.000, di tempat lain 14.000. Nah, pertanyaan yang kemudian timbul adalah begini, apa mungkin orang menjual dan membeli pada harga yang sama? Tentu tidak. Karena kalau begitu tidak ada untungnya buat dia. Jadi nanti Anda akan bisa memperhatikan maaf ya. Saya ini betul-betul terganggu komputer saya bergerak lambat sekali.
Itu biasanya dari anunya Pak, laptopnya Pak. Udah CPU-nya udah berat gitu loh Pak maksudnya. Ya, maaf ya. Nah, udah normal lagi. Oke. Jadi, pertama, ketika Anda datang ke tempat valuta itu, kan Anda melihat bahwa di tempat A, kita bisa membeli dengan harga lebih murah dibanding tempat B. Pertanyaannya, apakah harga jual sama dengan harga beli? Tidak. Jadi nanti ini sebetulnya kalau di tugas kalau tidak ada pandemik, biasanya saya suruh ke tempat valuta dan membeli sejumlah valuta biar Anda paham transaksinya. Tapi karena kita kesulitan, sedang pandemik dan beberapa sedang ada di kampung halamannya yang jauh dari mana-mana, seperti Ami tadi ada di pedalaman Lombok, itu kan susah sekali nyari tempat orang jual valuta asing. Oke, nah ketika kita beli itu, jual dan beli beda harganya. Biasanya misalkan kita beli dengan harga 15.000, jual enggak? Ketika kita beli 15.000, mungkin jual hanya 14.900 dan seterusnya. Pokoknya ada selisih. Nah, ketika tadi Sinta mengatakan, saya beli saja dari tempat ini, kemudian saya jual ke tempat ini. Sinta tidak memperhitungkan apakah ketika kita membeli di satu tempat, dan kemudian menjual ke tempat lain, apa di sana harga jualnya segitu? Maka yang harus diperhatikan adalah harga jual dan harga beli. Jangan-jangan selisih keuntungan yang didapat dari harga tadi itu habis oleh harga jual. Jadi Sinta tadi beli di sana memang 14.900. Mau Sinta jual ke satu tempat yang katanya kalau beli di sana 15.000. Tapi apa yakin dia juga kalau membeli dari orang lain harganya 15.000? Nah, jadi harga jual dan harga beli. Bentar, sampai situ dulu karena ini PPT-nya nggak bisa ditampilkan. Ngerti nggak konsep yang barusan? Biaya administrasi. Nah, benar. Akhir ngerti. Jadi kalau Anda beli emas, ketika menjual dan membeli pasti harganya beda. Nah, jadi kalau misalkan Pak, saya mau jual emas Pak, berapa? 1,5 juta. Kamu beli berapa? Saya beli 1.400.000 Pak. Jadi saya untung misalkan gitu ya. Kamu akan jual kemana? Beli di mana? Soalnya saya lihat Pak, pas lihat di toko emas, di toko sebelah harganya misalkan 1.400.000. Di toko sebelah harganya 1.500.000. Kenapa enggak saya beli di sini Pak? Saya beli yang di 1.400.000, saya jual ke yang harga 1.500.000. Akhir nggak tanya dulu dia kalau beli dari akhir berapa gitu, karena harga jual dan harga beli itu berbeda. Nah, jadi Anda harus perhitungkan itu. Jangan-jangan keuntungan yang didapat dari selisih harga itu habis oleh selisih harga jual dan beli. Tadi contohnya yang Anda lebih mudah paham tadi soal harga emas misalkan. Contoh berikutnya begini. Ini adalah pada pemahaman yang kedua. Restriksi jumlah. Jadi apakah ada hambatan pada Anda ketika Anda membeli sesuatu? Jadi kalau Anda tadi bilang misalkan akhir beli emas 1.400.000, itu Pak selisihnya lumayan 100.000. Belinya di mana? Pak belinya di Arab Saudi Pak. Kalau di Arab Saudi itu 1.400.000 Pak. Yang jadi masalah ongkos pesawat dari sini ke Arab Saudi berapa? Nah, harus dihitung ongkosnya. Jadi kalau begitu, syarat kedua yang harus Anda timbang ketika Anda melakukan transaksi, apakah ada batasan? Apakah ada restriksi? Jadi batasan itu, restriksi itu batasan. Apakah ada batasan jumlah ketika Anda harus menjual atau membeli sesuatu? Jadi begini, batasnya. Misalkan, Pak, ternyata kalau beli beras di Carrefour, itu dibatasi Pak sekarang. Berapa? 10 kilo. Biasanya ya, di mall itu sekarang beli beras itu paling tinggi 10 kilo. Nggak boleh lebih dari 10 kilo. Padahal misalkan, Alvan ngeliat tuh. Alvan cerita ke saya, Pak, kalau di Carrefour sekarang harga beras itu murah Pak. Itu harganya sekitar 56.000. Sementara kan harga pasar di Alfamart, Indomart itu kan 63. Nah tetapi Alvan harus menghitung bahwa di Carrefour hanya boleh beli 2 karung. Artinya keuntungan yang didapat ya kira-kira sekitar 6.000, 8.000 gitu.
Padahal harus hitung juga biaya perjalanan ke Alfamart, Indomart yang relatif kita bisa jalan kaki, betul kan? Alfamart, Indomart itu kan ada di sekitar rumah kita tuh banyak. Nggak perlu pakai ongkos-ongkos jalan kaki, selesai. Ke Carrefour itu perlu pakai Gojek, pakai Grab, 15.000, 10.000. Nah, berarti selisih tadi hilang dong. Jadi ketika kita memikirkan arbitrase, itu harus diperhitungkan apakah ada perhitungan jumlah di dalamnya. Jadi yang pertama tadi biaya administrasi tuh. Biaya administrasi itu ada pada biaya transaksi ya. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan arbitrase, misalnya kita jadi manajer keuangan di suatu perusahaan, wah saya akan melakukan tindakan arbitrase nih. Tindakan arbitrasenya ini. Hitung pertama kali adalah apakah ada biaya transaksi kalau kita melakukan itu. Biaya transaksinya ada di biaya ADM atau biaya selisih antara jual dan beli. Yang kedua, apakah ada batasan ketika kita mau membeli barang? Jadi saya mau membeli barang sesuatu titik, apakah ada batasannya ketika membeli? Nah, ketika kita membeli ada batasannya itu tadi, apakah batasannya itu sebanding dengan tingkat keuntungannya? Misalkan kita butuh transaksi yang per kilogram transaksi untungnya Rp1.000. Tetapi untuk mengambil barang itu di tempat lain kita butuh 10.000 ongkosnya. Berarti kalau gitu kira-kira kita harus beli minimal berapa kilogram? Nilainya berapa minimal kita harus beli? Bapak tadi juga. Ulang. Jadi kita mau beli sesuatu komoditas itu keuntungan per kilogramnya Rp1.000. Tapi untuk melakukan transaksi itu kita harus mengambil barang itu atau membutuhkan biaya transportasi itu sebesar 10.000. Berarti kira-kira nilainya harus beli berapa kilogram minimal? 10 mah nggak untung nggak rugi atau nilainya gimana? Kan untungnya tadi 1.000. Kalau 10 berarti pas ongkos untuk membeli barang dengan untungnya 10.000. Jadi minimal harus 11 kilo, ngerti nggak? Nah, jadi paham ya yang lain? Jadi kalau membeli sesuatu untuk mendapatkan untung, perhatikanlah apakah untung yang didapat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini bukan biaya yang tadi, bukan biaya transaksi, bukan. Tapi apakah biaya yang timbul gara-gara transaksi tadi itu tertutup oleh jumlah batasannya? Jadi, Pak, saya ada biaya transaksi, Pak. Biaya transaksi untuk melakukannya, biaya transport misalkan. Pak, saya ada biaya transaksi, apa biaya transaksi administrasi? Ada tuh. Jadi kalau misalkan kita bertransaksi, valuta misalnya, ada biaya administrasinya. Nah, apakah keuntungannya tertutup oleh itu? Karena kita dibatasi jumlahnya. Kedua, pembatasan itu tidak selamanya gara-gara pembatasan membeli. Ada juga batasan menjual. Jadi Anda, kalau misalkan Anda berdagang, itu ada dua hal yang membatasi Anda berjualan. Pertama, batasan pemerintah. Jadi pemerintah membatasi itu, menjual barang secara besar-besaran. Kenapa? Ada aturannya, pemerintah mengatur sendiri. Jadi kalau kalau menjual barang itu sekian ada aturannya. Apa aturan yang paling mudah kita pahami? Aturannya untuk menjaga harga. Bayangkan begini, Alpan punya beras nih, banyak. Alpan punya beras hasil beli dari Thailand. Harganya 10.000 per kilogram. Sama Alpan jual besar-besaran ke pasar, 10.000 per kilogram. Sementara harga pasar untuk beras lokal itu 15.000. Logikanya nanti, maka harga pasar akan turun. Ketika harga pasar turun, akan ada orang yang rugi. Jadi, kenapa pemerintah membatasi Anda menjual barang pada tingkat tertentu? Karena pemerintah ingin melindungi harga. Jangan sampai ada orang yang rugi. Misalkan Dela penjual harga beras lokal, Alvan penjual harga beras impor. Alvan jual besar-besaran gitu. Kalau tidak dibatasi, Dela rugi. Ah Pak, saya mah bukan dari luar negeri Pak. Saya beli berasnya dari Sumatera. Dela beli berasnya dari Gunung Kidul. Nggak jadi masalah. Dari manapun belinya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apakah akan ada orang yang dirugikan karena harga jatuh di bawah harga pasar. Jadi harga pasarnya 15.000, tapi Alpan beli dari misalkan di panen raya di
panen raya di Sumatera besar hasilnya. Anda dapat harga murah tuh, karena kan kalau pasokan beras terlalu banyak di Sumatera, logikanya harganya murah. Papan beli murah. Kemudian jual di Yogyakarta, karena harga pasar di Yogyakarta 15.000. Papan jual 10.000, untungnya gede. Tapi ada orang yang rugi. Nah, pemerintah akan melindungi orang-orang yang mungkin rugi ini. Maka harga akan diatur supaya papan tidak boleh jual banyak-banyak. Jual yang akan sekiranya akan membuat Dela tetap hidup. Yang kedua adalah pertimbangan Alvan sendiri. Bayangkan kalau begini, Alvan jualnya jangan 10.000. Alvan jual dikit-dikit aja. Alvan jual dikit-dikit, menjaga tingkat keuntungan yang terus-menerus, misalkan 13.000. Orang akan beli nggak? Beli. Kenapa? Orang harga pasar 15.000, Alvan kan tetap akan bisa beli 13.000. Nah, yang jadi masalah, pertanyaannya kenapa kira-kira Alvan melakukan itu? Kenapa Alvan melakukan penjualan barang sedikit-sedikit? Tujuannya seperti yang diceritakan tadi, agar barang di pasar tidak terlalu banyak. Kalau barang di pasar tidak terlalu banyak, maka harga akan terjaga tetap tinggi, Alvan akan terjaga dapat uang dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang lama pula. Jadi kalau begitu, para pedagang bisa dengan sengaja menahan barangnya. Ini yang sering terjadi pada bisnis telur. Jadi kalau Anda lihat telur di pasar, itu harganya kok bisa stabil gitu. Kok beras harganya bisa stabil? Ada logikanya pada panen raya, itu harganya harusnya beras jatuh. Enggak, kenapa? Para pedagang beras, pada pedagang telur itu ditahan barangnya. Yang lucu itu telur. Anda paham, distribusi telur itu lebih lucu lagi. Kan telur itu datang dari Jawa, dijual ke Jakarta. Di Jakarta harga pasar telur misalkan bergerak pada angka 16.000, 20.000. Nah, Fatur Rahman bawa telur banyak dari Jogja sampai ke Bandung. Sudah sampai di Bandung. Berarti kan ke Jakarta tinggal 2 jam lagi. Fatur Rahman telepon ke pedagang telur yang di Jakarta. Berapa harga telur sekarang? 20.000 Pak, katanya di sana. Fatur Rahman mikir, wah ini bagus nih harga, masuk ke ke Bandung, jual dengan harga segitu. Tapi ketika ditelepon, kata orang di sana, kata orang di Jakarta, berapa harga telur sekarang? 16.000 Pak. Maka yang Fatur Rahman lakukan adalah diam dulu di Bandung beberapa jam. Buat telur yang ada di Jakarta habis dulu. Sesudah habis, persediaan telur kan kosong. Logikanya, begitu harga atau begitu barang-barang sedikit di pasar, harganya naik kan? Nah, baru Fatur Rahman datang bawa telur. Itu bisnis itu sampai segitunya. Coba bayangkan, hanya mendelay waktu jam akan membuat harga pasar telur di Jakarta stabil. Nah, yang jadi masalah, apakah Fatur Rahman dosa? Enggak. Dia mah pengen untung. Dan itu dilakukan oleh semua pedagang telur. Dia menahan diri untuk masuk ke pasar. Coba bayangin Anda lihat itu. Andai saja semua pedagang telur nggak peduli kayak Alvan tadi. Yang penting saya jual aja gitu. Maka yang terjadi adalah harga telur akan jatuh. Plok, gitu, serendah-rendahnya. Kita sebagai konsumen, sebagai rakyat biasa senang nggak? Senang. Tetapi orang-orang seperti Fatur Rahman, Alvan, nggak akan cepat kaya. Karena untungnya kecil gitu. Jadi kalau begitu, restriksi tadi itu bisa karena 2 hal. Karena peraturan perundangan membuat Anda harus menjual dan membeli pada batas waktu atau pada batas jumlah tertentu, atau karena perhitungan kita sebagai pebisnis mengharuskan kita untuk membatasi menjual atau membeli. Paham ya? Yang diperhitungkan adalah jumlah barang di pasar. Jadi ketika kita melakukan proses arbitrase, kita nggak boleh terus-terusan ngambil keuntungan yang besar. Kenapa? Karena nanti harga akan cenderung pada kesetimbangan. Ini yang disebut sebagai titik kesetimbangan. Jadi saudara sekalian, kalau Anda berbisnis, itu Anda harus memperhatikan titik kesetimbangan ini. Anda jangan jor-joran membeli, jangan juga jor-joran menjual barang, tetapi doronglah dia pada harga yang Anda harapkan. Jadi Anda pastikan jumlahnya itu sesuai dengan harga yang Anda harapkan. Siapa yang bisa melakukan ini? Nah, pertanyaannya adalah harusnya pasar yang bisa melakukan ini. Sayangnya di dalam bisnis apapun, biasanya yang mendorong harga adalah kartel. Kartel itu orang yang menguasai pasar gitu. Jadi jangankan Anda ngomong tentang narkotik, kokain,
apalagi saya nggak tahu narkotik itu apa aja, nggak pernah pakai sih, jadi bingung. Jadi jangankan barang-barang gitu, telur aja bisa diatur harganya. Jadi orang-orang seperti Pak Rahman yang jual telur itu saling berhubungan, saling telepon. Berapa harga sekarang di sana? Oh, jangan jual ke sana, Pak. Di sana harga sedang rendah. Jual saja ke tempat yang lain karena di sana sedang banyak barang. Ini yang mengatur itu harusnya pemerintah. Yang mengatur itu harusnya Bulog. Nah, realitanya di pasar yang mengatur itu bukan. Itu yang mengatur orang-orang segelintir orang saja yang disebut sebagai kartel. Nah, kita sebagai orang yang belajar ilmu manajemen keuangan, ketika nanti masuk di dalam pemerintahan, inilah yang Anda harus hitung. Jadi keuntungan itu berdasarkan keuntungan pasar, jangan keuntungan korporat. Jadi kebijakan restriksi Anda harus atur agar semua orang untung. Yang kedua tentang pajak. Jadi begini, saudara sekalian. Jadi ketika Anda melakukan tindakan arbitrase, itu perhatikan undang-undang pajak. Apakah pada transaksi yang Anda lakukan tadi itu berapa pajaknya? Apakah ada pajak atau tidak? Di Indonesia lazim pajaknya itu 10%. Jadi kalau Anda bertransaksi lazimnya pajaknya itu 10%. Pajak pertambahan nilai itu 10%. Nah, makanya kalau Anda mengambil untung dari arbitrase, hitunglah apakah pajaknya 10% atau tidak. Jadi misalkan Anda bertransaksi nih, ada selisih kurs, untungnya 10%. Jadi Pak, saya kerjakan jangan-jangan lah. Kenapa jangan? Bayangkan biaya administrasinya berapa? Biaya selisih jual belinya berapa? Kemudian pajak berapa? Kan berat. Jadi kalau bertransaksi itu perhitungkan semua biaya yang timbul atas transaksi itu. Jangan sampai kemudian kita bertransaksi hanya sebatas melihat angka jual dan beli saja. Berikutnya, Anda pertimbangkan begini. Ketika misalkan yang Anda mau hitung adalah, Pak, kalau tadi saya melihat misalkan bunga di bank itu 11%, bunga di bank lain 12%. Pak, boleh nggak saya meminjam uang di bank A, kemudian saya tabungkan di bank B, karena ada selisih 1%. Bayangannya jangan pakai duit kecil-kecil ya, Pak Adil ya. Kalau pebisnis itu uangnya harus gede-gede. Bayangkannya 1 miliar. Jadi Pak Adil minjem uang dari Bank Jogja 1 miliar. Simpan di Bank BCA itu 1 miliar. Untungnya tadi 1% per tahun. 1% per tahun kira-kira Pak Adil berapa dari 1 miliar? Ayo ngitung dulu. Berapa 1% dari 1 miliar? 10 juta. Oke. Jadi tanpa harus mikir berdagang segala macam, tanpa mikir resiko apa-apa, Pak Adil untung 10 juta per tahun. Kalau gitu minjemnya lebih gede lagi, 100 miliar gitu. Kalau 100 miliar kan untungnya yang lebih gede lagi tuh. Tapi apakah begitu caranya? Kita coba perhatikan. Jadi kita harus memperhatikan biaya yang timbul, kata saya, dari arbitrase itu. Nah, kalau kita pinjam uang, maka akan ada biaya yang timbul. Pertama, biaya administrasi. Berapa biaya administrasi dari meminjam uang? Biasanya bank, baik bank syariah ataupun konvensional, itu membebankan biaya biaya administrasinya itu 3-5%. Artinya, kalau saya minjem 1 juta dari bank, maka yang saya terima kan nggak 1 juta. Dipotong 5% untuk biaya administrasi. Maulana, biar nggak ngantuk. 5% dari 1 juta berapa? Maulana, halo. Iya, Pak. 5% dari 1 juta berapa? Diam aja. 50, Pak. 50 apa? Ini Maulana emang gayanya gini, cool gitu. Belum sarapan, Pak. Oh, belum sarapan. Nanti saya kirim pakai GoFood kalau gitu. Jadi gini, kalau Anda minjem uang dari bank, itu dipotong 5% buat administrasi. Jadi, kalau Anda minjem 1 juta, 50% tuh buat administrasi. Yang kedua,
Kalau Anda minjem uang di bank, itu ada yang disebut sebagai tabungan beku. Ada yang tahu tabungan beku? Ajis, tahu nggak Jis? Apa tabungan beku, Jis? Enggak, Pak. Wah, ini nggak ada yang punya pengalaman minjem uang ya. Ramadan, ya betul. Oke. Tahu nggak tabungan beku itu apa? Tahu, Pak. Ini nggak ada yang tahu sama sekali, beneran. Pahmi, tahu nggak Pahmi? Ya, Pak. Tahu nggak tabungan beku itu apa? Dana yang tidak bisa tidak bisa diambil, Pak, atau dana mengendap, Pak. Nah, betul. Jadi kalau kita minjem uang dari bank, itu ada sejumlah uang yang kita tidak bisa ambil. Jadi kita minjem 1 juta. Pertama sudah diambil administrasi 50.000. Kemudian ada tabungan beku, biasanya kalau bank konvensional itu 1 kali angsuran. Kalau angsurannya, kalau minjemnya 1 juta, maka kira-kira kita harus mengambilkan angsuran itu 100.000 lah. Pokoknya saja. Jadi pokoknya saja itu pokok dan bunga 100.000. Bayarnya misalkan 12 bulan. Jadi bunganya 200.000 kan? Kan per bulan 100.000. 100.000 berarti setahun 1.200.000. Berarti kan bunganya 200. Nah, biasanya bank akan memotong uang yang dipinjam itu 100.000 buat tabungan beku. Jadi uang yang Anda terima itu hakikatnya bukan 1 juta, tapi 850.000. Jadi ketika Anda mau memikirkan minjem dari Bank Jogja kemudian dipindahkan ke BCA, hitung dulu nih yang 150.000 yang hilang ini kan nggak bisa dipakai ini. Yang bisa ditabung di bank BCA itu hanya 850.000. Bayangkan kalau minjemnya ke bank syariah, lebih gede lagi tuh tabungan bekunya, biasanya sampai 3 bulan. Jadi nanti dipotongnya 350.000. 300 tabungan beku, 50.000 itu administrasi. Jadi yang bisa disimpan di bank BCA berapa? Nah, gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan tindakan arbitrase itu hitung dengan detail berapa biaya yang dikeluarkan, jangan semata-mata menghitung dengan cara sederhana berapa untung dan rugi. Nah, saya melihat beberapa transaksi yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia itu hanya cenderung melihat ujungnya saja, berapa untungnya gitu. Ya itu yang jarang diperhatikan. Jadi bagi Anda sekarang yang sudah memahami proses transaksi keuangan, kalau Anda mau bertransaksi untuk perusahaan Anda, perhatikanlah apakah ada biaya yang timbul dari transaksi itu atau tidak. Ada pertanyaan nggak? Vidya, ada pertanyaan? Ini Vidya itu posenya pose foto model. Pak Roman nggak pakai pose gitu. Saya anti pose, Pak. Apa Arman adanya. Arman. Oke, Vidya, ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Siapa lagi ya? Nur Anjaswa. Nur ini pasti pintar, ini bukunya banyak tuh di belakang. Nur, ada pertanyaan nggak, Nur? Nggak ada, oke. Baik. Oh iya, Pak. Mau tanya, apa? Pak. Mungkin agak sedikit di luar MKI, Pak. Tadi Bapak menyebutkan kalau misalnya di bank syariah itu bisa tabungan bekunya bisa lebih gede sampai lagi dari kali. bank konvensional. Ya, lebih Pak. besar. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Begini, bank konvensional itu biasanya perhitungan disebutnya, dia menggunakan istilah bunga kan. Jadi dia menggunakan istilah bunga dan biasanya dia relatif lebih lebih menganggap resiko itu kecil. Nah, sementara bank konvensional seringkali menganggap resiko itu besar. Saya sebetulnya terus terang, saya pribadi tidak setuju. Jadi saya menganggap bank syariah itu kalau memotong tabungan beku itu menurut saya dolim. Dari sistem yang saya pahami sebagai orang yang belajar pinjam meminjam uang, Pak Rahman bayangkan begini deh. Pak Rahman itu minjem uang dari saya 1 juta. Terus kemudian harus membayar margin, istilah yang digunakan itu margin, untuk mengganti kata bunga.
Nah, Pak Rahman membayar ke saya margin sesuai pinjamannya kan 1 juta, betul nggak? Tuh. Tapi saya ngasih duit ke kamunya itu 850.000. Adil nggak menurut Pak Rahman? Enggak, Pak. Itu saja. Cara jawabnya sederhana. Jadi prinsip di dalam Islam pinjam meminjam itu tolong menolong. Jadi prinsip dalam agama Islam ketika pinjam meminjam itu tolong menolong. Maka ketika orang yang ditolong itu terpaksa, apakah prinsip tolong menolong itu sah? Tidak menurut saya. Bayangkan begitu, minjem 1 juta, tapi ya duit yang diterima itu hanya 1 ya, misalkan taruhlah hanya 1 tabungan beku, tapi duit yang diterima hanya 850.000. Sementara kita harus membayar bagi hasil dari 1 juta. Kan bagi hasil konsepnya, betul nggak? Saya bagi hasil nih, bagi hasil dari berbisnis uang 1 juta. Tapi uang yang diterimanya nggak 1 juta. Kalau gitu, bank syariah itu nggak boleh ngitung dari bagi hasil 1 juta. Ininya nggak jalan gitu. Kalau misalkan bagi hasil itu bagi hasil dari hasilnya. Hasilnya berapa? Dari 850.000. Oke, kalau gitu 850.000 ini dibisniskan dan kemudian hasilnya bagi 2. Itu kan adil. Jadi dalam pemahaman saya tidak setuju. Jadi menurut saya itu dolim. Tetapi bank itu punya pemikiran yang berbeda. Bank memikirkan resiko yang mungkin timbul. Jadi begini alasannya itu. Kan kalau misalkan Pak Rahman nggak bayar cicilan bulan depan, dia punya uang untuk mengcover itu. Dia ambil cicilan itu. Jadi tabungan buku itu gunanya mengganti cicilan. Jadi kalau cicilan nggak bayar, diambil dari uangnya. Boleh nggak? Boleh. Hanya yang jadi masalah, prinsip cara berpikir itu kenapa tidak dipertimbangkan? Oke, Pak Rahmannya udah ada, kita teruskan jawabannya. Jadi pada prinsipnya, menurut saya, tabungan beku itu dalam konsep syariah itu dolim. Jadi kita mengambil bagi hasil untuk sesuatu yang tidak dikerjakan. Kan yang dikerjakannya 850.000. Maka harusnya bagi hasilnya berdasarkan uang yang 850.000 itu. Realitanya tidak begitu. Kalau yang 50.000 uang administrasi masih logis. Karena artinya bank membutuhkan keuntungan dari transaksi itu. Yang jadi masalah adalah uang yang 100.000 tadi itu. Bagaimana cara kita mempertimbangkan itu? Nah, tetapi realitanya, jadi jangan kamu juga berharap ada bank yang tidak melakukan itu. Tidak ada. Semua bank akan menyimpan tabungan beku. Alasannya semua sama, untuk menjaga resiko. Nah, sayangnya memang bank syariah relatif meminta tabungan buku lebih tinggi dari orang lain. Tabungan buku itu jumlahnya sebesar cicilan pokok dan bunga dalam 1 bulan. Nah, itu juga kemudian jadi apa ya? Saya agak sulit sebenarnya menerima konsep syariah di bank-bank itu. Karena margin itu ditentukan di depan, Man. Betul kan, Man? Jadi betul, margin betul. Itu ditentukan di depan. Apa bedanya kalau begitu dengan konsep bunga? Bunga juga ditentukan di depan. Itu yang agak mengganggu bagi saya selama bertahun-tahun saya mempelajari konsep syariah pada perbankan. Jadi kalau misalkan keuntungan itu sudah ditentukan di depan, dari mana kita tahu untungnya? Keuntungan kan belum terjadi. Bagi hasil itu dibangun dari konsep pembagian keuntungan. Keuntungannya belum ada. Karena keuntungannya belum ada, maka logikanya uang yang didapat itu berasal dari sesuatu yang sifatnya dalam bahasa Arab itu gharar kan? Itu tidak pasti itu sebetulnya. Karena tidak pasti, apa tidak jadi haram? Itu yang jadi perkara itu. Walaupun kemudian ya karena saya bukan ulama, walaupun janggut saya panjang, ya terserah para ulama lah. Toh nanti yang mempertanggungjawabkan itu di akhirat mereka juga. Tetapi saya percaya betul bahwa ada yang salah dalam konsep itu. Saya lebih percaya konsep bagi hasil. Nah, konsep bagi hasil itu yang paling bagus itu ada di Ventura dan koperasi. Nah, 2 ya.
Jadi konsep paling bagus di dalam konsep bersyariah di lembaga keuangan itu lebih cocok ada di Ventura dan ada di koperasi.